Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Karima, NPM 21412029 dari kelas akuntansi 21A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manajemen risiko kredit. Manajemen risiko kredit terjadi apabila risiko yang terjadi jika counterparty atau pihak lain dalam transaksi bisnis kita tidak bisa memenuhi kewajibannya. Risiko kredit semakin penting karena akhir-akhir ini banyak peristiwa gagal bayar yang dialami oleh perusahaan-perusahaan domestik, luar negeri, bahkan negara sekalipun. Penilaian kualitatif. Di dalam dunia perbankan, analisis kredit sering menggunakan kerangka 3R dan 5C. Kerangka tersebut pada intinya menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Kerangka tersebut bisa juga dipakai untuk menganalisis risiko kredit yang dihadapi oleh perusahaan. Pedoman 3R-nya antara lain, yang pertama return, berkaitan dengan hal yang diperoleh dari penggunaan kredit yang diminta. Apakah kredit tersebut bisa menghasilkan return atau pendapatan dan memadai untuk melunasi hutang dan bunganya. Repayment capacity, yang berkaitan dengan kemampuan perusahaan mengembalikan pinjaman dan bunganya pada saat pembayaran tersebut jatuh tempo. Risk bearing ability, berkaitan dengan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan penggunaan kredit tersebut. Jaminan merupakan hal yang perlu dipertimbangkan oleh kreditor dalam kaitannya dengan risk bearing ability. Pedoman 5C. Karakter, menunjukkan karakter peminjam sebagai debitur untuk memenuhi kewajibannya. Capacity, kemampuan peminjam untuk melunasi kewajiban hutangnya melalui pengelolaan perusahaan dengan efektif dan efisien. Kapital, sisi keuangan perusahaan atau peminjam secara keseluruhan. Kondisi keuangan dapat dilihat melalui analisis keuangan seperti analisis rasio. Kolateral, aset yang dijamin atau diajukan agunan untuk suatu pinjaman. Jika karena suatu hal pinjaman tidak bisa dikembalikan, jaminan bisa dijual untuk menutup pinjaman tersebut. Condition, sejauh mana kondisi perekonomian pihak peminjam akan mempengaruhi kemampuan dalam mengembalikan kewajiban pinjaman. Dalam penilaian kuantitatif, rating perusahaan atau bahkan negara seperti Indonesia yang akan menerbitkan surat hutang, baik jangka panjang atau jangka pendek, biasanya akan dirating oleh perusahaan rating. Rating tersebut menunjukkan tingkat risiko perusahaan tersebut. Melalui rating tersebut, calon pembeli obligasi diharapkan memperoleh gambaran mengenai risiko perusahaan yang akan menerbitkan surat hutang tersebut. Rating AAA, yaitu instrumen hutang dengan risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian teramat baik. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap risiko investasi. AA, instrumen hutang dengan risiko sangat rendah. Tingkat pengembalian sangat baik. Perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi barangkali akan berpengaruh terhadap risiko investasi, tetapi tidak terlalu besar. A. Pengembalian hutang dengan risiko rendah. Tingkat pengembalian baik meskipun perubahan pada kondisi keuangan, bisnis atau ekonomi akan meningkatkan risiko investasi. BBB. Tingkat pengembalian yang memadai. Perubahan pada kondisi keuangan bisnis atau ekonomi mempunyai kemungkinan besar meningkatkan risiko investasi dibandingkan dengan kategori yang lebih tinggi. BB. Investasi, perusahaannya mempunyai kemampuan membayar bunga dan pokok pinjaman, tetapi kemampuan tersebut rawan terhadap perubahan pada kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan. Instrumen hutang saat ini mengandung risiko investasi. Tingkat pengembalian tidak terlindungi secara memadai terhadap kondisi ekonomi, bisnis, dan keuangan.
C. Instrumen keuangan yang bersifat spekulatif dengan kemungkinan besar bangkrut. D. Instrumen keuangan sedang atau default atau bangkrut. Model scoring kredit. Model scoring kredit pada dasarnya ingin melihat risiko kredit atau potensi kegagalan bayar berdasarkan pada model scoring kredit. Model scoring kredit pada dasarnya ingin melihat risiko kredit atau potensi kegagalan bayar berdasarkan skor tertentu yang dihasilkan melalui model tertentu. A. Model diskriminan. Analisis diskriminan pada dasarnya ingin melihat apakah suatu perusahaan sebaiknya dimasukkan ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, misalnya kita mempunyai dua kategori perusahaan yang mengalami kegagalan bayar dan yang tidak mengalami kegagalan bayar. Kemudian kita mengumpulkan informasi, misalnya informasi laporan keuangan, seperti rasio lancar, rasio profitabilitas yang akan digunakan untuk memprediksi apakah suatu perusahaan layak dimasukkan ke dalam kategori gagal bayar atau tidak. Model probabilitas linear. Dalam beberapa situasi, dua kategori gagal bayar dan tidak gagal bayar tidak cukup. Model probabilitas bisa dipakai untuk mengakomodasi keinginan tersebut. Langkah pertama adalah mengestimasi persamaan untuk model probabilitas. Kita akan mengumpulkan data perusahaan yang gagal bayar dan yang tidak gagal bayar. Model probabilitas logit. Model persamaan logit menggunakan link logit bukan linear seperti dalam regresi biasa. Risk Adjustment Return Capital. Ide dari Rarok adalah membandingkan tingkat keuntungan dengan modal yang beresiko yang terkena dampak jika debitur mengalami gagal bayar. Mortality rate. Mortality rate menghitung persentase kebangkrutan yang terjadi kelas risiko tertentu. Penurunan risiko kredit menggunakan term structure. Term structure atau yield curve atau kurva hasil menunjukkan hubungan antara jangka waktu dengan yield surat berharga. Biasanya kurva tersebut mempunyai slope yang positif, meskipun slope tersebut tidak berubah menjadi flat atau bahkan negatif dalam beberapa situasi. Credit matrix. Credit matrix merupakan alat pengukur risiko kredit dengan menggunakan kerangka value at risk. Pendekatan kerangka teori opsi. Opsi call adalah hak untuk membeli aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Opsi put adalah hak untuk menjual aset dengan harga tertentu pada periode tertentu. Penjual opsi call atau put mempunyai kewajiban untuk menyediakan aset yang akan dibeli jika pemegang opsi call mengeksekusi haknya atau membeli aset yang akan dijual. Sebagai kompensasi, penjual opsi menerima premium atau harga opsi sebesar nilai tersebut. Oke, cukup sekian materi pada kali ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.